Terima kasih Anda sudah bergabung ataupun tetap bersama kami dalam Market Review. Seperti tadi sudah saya bincangkan ketika jeda bahwa sebetulnya ketika teman-teman buruh di PHK, mereka tidak kemudian mendapatkan pesangon karena secara status kontrak ataupun outsourcing. Apakah program Kartu Prakerja ini dirasa akan efektif jika kemudian pelatihannya diberikan, tapi modal kerjanya juga tetap diberikan? Kalau kita lihat misalnya program pelatihan ada trik buka usaha untuk pemula pada saat pandemi, ini diambil oleh teman-teman yang ter-PHK, tapi jika ada akses permodalan dan juga modalnya kemudian diberikan, bantuan modal diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman ter-PHK, ini mungkin akan cukup efektif. Seperti apa Bu Nining analisa Anda? Pertama saya katakan bahwa karena buruh yang di PHK ini selain pekerja kontrak, outsourcing, alidayah, borongan gitu ya, magang, itu ada juga para pekerja yang pekerja tetap gitu. Nah, misalkan di daerah DKI Jakarta gitu ya, buruh bekerja sudah sampai 15 tahun, 20 tahun, karena situasi pandemi ini dimanfaatkan oleh para pengusaha gitu ya, untuk merubah status para pekerja dari tetap menjadi borongan. Tapi ketika ditolak, tiba-tiba perusahaan melakukan penutupan sepihak gitu ya. Itu terjadi dan haknya juga tidak diberikan. Nah, dalam situasi seperti ini memang bagaimana seharusnya adalah mempertahankan para pekerja agar tidak di PHK. Itu yang kemudian harus menjadi tugas kewajiban negara agar situasi seperti ini tidak dimanfaatkan oleh para pengusaha nakal yang kemudian ingin menggantikan para pekerja tetap menjadi pekerja outsourcing atau kontrak atau magang kan gitu. Nah, ini tren ini terjadi. Ini butuh persoalan pengawasan dan penegakan yang memang serius dari pihak pemerintah. Nah, ketika PHK ini memang benar-benar tidak bisa dihindarkan dan pemerintah juga harus memastikan bagaimana hak-hak para pekerja ini bisa didapatkan oleh para buruhnya. Itu yang menjadi terpenting. Ketiga adalah ketika ini memang menjadi problem besar gitu ya, pemerintah harus mencari jalan keluarnya seperti apa. Kalau kartu prakerja ini untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas, seharusnya aksesnya lebih mudah selain tadi diberikan model insentif. Selain insentif pelatihan juga ada insentif bagaimana membuat mereka paling tidak adalah bertahan untuk sementara kan kayak gitu. Baik, Bu Nining, ada fokus yang kemudian dilakukan di Kartu Prakerja gelombang keempat, diantaranya adalah peserta penerima nanti betul-betul akan ditujukan untuk teman-teman pekerja yang ter-PHK, kemudian juga untuk usaha kecil. Dan secara jumlah juga ini akan lebih besar jika dibandingkan dengan peserta penerima dari program Kartu Prakerja di gelombang-gelombang sebelumnya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya melihatnya gini, kalau tidak ada keterbukaan, transparansi, dan kemudian tidak mudah diakses gitu ya, ini akan terus menjadi problem besar gitu loh. Karena kami saja, tadi saya sejak dari awal saya mengatakan, saya bertanya dengan beberapa serikat buruh gitu ya, konfederasi juga, ternyata mereka juga tidak bisa mengakses dan tidak mendapatkan hal itu. Nah, ini yang kemudian harus dicari jalan keluarnya gitu loh. Nah, kalau tidak semua buruh itu punya HP, tidak semua buruh itu bisa mengakses internet kan gitu. Nah, itu yang kemudian harus dilihat. Kalau hanya dipakai tentang persoalan hanya sebuah sistem yang satu tunggal, ini akan terus menjadi masalah besar. Kami melihatnya itu gitu loh. Seharusnya ada solusi dari problem itu gitu loh. Ya, apa langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman konfederasi ataupun serikat pekerja lah ya, menuju ke pelaksanaan dari program Kartu Prakerja ini gelombang 4 yang ditargetkan akan dimulai di awal Agustus 2020 untuk memastikan efektivitas ataupun mungkin harapan-harapan dapat terakomodir
Bu Nining, Kalau di sistemnya gelombang ini? seperti kemarin dan kemudian sistemnya seperti kemarin dan kemudian tidak mudah diakses dan kemudian ya itu nggak berarti apa-apa bagi buruh gitu loh. Nggak akan membuat satu perubahan dan tidak ada perbaikan atas kondisi itu gitu loh. Nah tapi kalau pemerintah memang serius untuk merubah gitu dan kemudian ada jalan keluar memberikan insentif betul-betul terhadap langsung para korban gitu ya, mereka sebenarnya tinggal komunikasi dengan serikat-serikat buruh gitu. Serikat buruh, semua serikat buruh punya data gitu loh. Data korban yang dirumahkan, data korban yang di PHK gitu. Pasti ada gitu loh. Tapi kalau kemudian sistemnya seperti kemarin yang dibilang bahwa ini adalah sebuah sistem yang tidak bisa dirubah dan kemudian kita harus mengikutinya itu tidak akan membawa mengena terhadap para korban. Ya. Jangan kemudian program ini bergulir begitu saja tanpa mempertimbangkan efektivitasnya gitu. Padahal ada media yang bisa ditempuh untuk memastikan bahwa ini dapat berjalan efektif dan berdaya guna begitu ya. Iya, betul. Baik, Bu Nining, mengenai apa yang disampaikan oleh pegiat anti korupsi bahwa sebaiknya kartu prakerja gelombang 4 ini tidak dilanjutkan sebelum dipastikan akuntabilitas kemudian juga transparansinya. Dari point of view teman-teman buruh, bagaimana melihat ini? Iya, makanya saya bilang tadi kan gitu bahwa seharusnya kalau memang ini untuk diberikan kepada buruh gitu ya, ini kan ada sebuah, saya melihatnya gini, ada subkon yang diberikan kepada satu lembaga untuk melakukan menjalankan program ini gitu ya gitu. Padahal manfaatnya sangat minim yang diterimakan oleh kaum buruh. Seharusnya menjadi evaluasi dari pemerintah gitu loh. Apakah ini berdaya guna bagi masyarakat luas atau tidak. Nah kalau kemudian banyak yang mengkritik dan kemudian sejak dari awal kami mengkritik sebenarnya program kartu prakerja. Karena tidak menyentuh substansi apa yang menjadi persoalan pokok dari rakyat kan kayak gitu. Nah itu yang kemudian harus, apalagi ini berpotensi akhirnya menjadi ladang ada indikasi persoalan korupsi, KKN gitu ya, gitu yang akhirnya tidak menyentuh sama sekali apa yang menjadi problem pokok dari masyarakat hari ini. Pekerjaan rumahnya masih banyak untuk memastikan bahwa memang kartu prakerja ini akan berjalan secara efektif. Mungkin sama-sama diberikan input, sama-sama diberikan kritikan gitu, agar ya ini memiliki dampak yang baik untuk teman-teman yang ter-PHK. Bu Nining, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Bu Nining. Sama-sama, terima kasih. Ya, baik pemirsa, tetap di tempat Anda. Usai jeda, Market Review akan kembali dengan pembahasan yang kurang lebih sama. Bagaimana sebetulnya kartu prakerja gelombang keempat ini dapat memberikan dampak yang efektif untuk masyarakat penerima. Usai jeda berikut ini. Saksikan IDX Channel